Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 demikian. Kita sama-sama baca. 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Nah, saudara, itu sesuatu yang mengembirakan dalam hidup ini. Ada pertanyaan-pertanyaan klasik ya. Pertanyaan ini muncul setelah 100 tahun kematian Kristus. Saudara percaya Allah itu bisa mati? Saudara percaya Allah bisa mati? Kalau orang Kristen percaya Allah itu bisa mati, berarti orang Kristen ini kurang tahu tentang firman Tuhan. Bagaimanapun juga Allah itu tidak bisa mati, ya kan? Nah, itu dipertanyakan. Kenapa kok Allah bisa mati gitu ya? Dan lain sebagainya. Nah, saudara, saya katakan memang Allah itu tidak bisa mati, dan Allah itu bersama, dan Allah itu juga tidak terlihat. Siapa yang bisa melihat Allah? Siapa yang pernah melihat Allah? Tidak ada. Bahkan nabi-nabi pun zaman dulu, Musa sekalipun tidak pernah melihat Allah. Allah itu memang tidak terlihat, dan Allah memang tidak kelihatan. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan Allah dan firman-Nya itu jadi satu, tidak terpisahkan. Dan firman itu menjadi manusia. Dan itulah Allah yang bisa dilihat, saudara. Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, itulah yang mati. Sekarang yang pertama, apakah ada keselamatan di luar Tuhan? Nah, ini pertanyaan juga, tapi bagi orang percaya bahwa memang keselamatan itu memang hanya di dalam Kristus. Kalau menurut perbuatan baik kita, apakah di dalam agama-agama lain tidak ada keselamatan? Ada. Saya bilang ada. Tapi kalau dia melakukan seluruh peraturan agamanya yang diyakini dengan sempurna. Nah, masalahnya ada nggak manusia yang bisa melakukan seperti itu? Ada? Misalnya kita berkeyakinan Konghucu, ya, atau Buddha, bisa kita melakukan seperti kitab suci? Buddha itu terkenal dengan agama yang berwelas asih, sehingga semut pun dia nggak mau nginjek, ya kan? Atau dulu diwakili dengan Taurat, ya, di dalam tradisi kita. Bisa orang melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna? Ada, dan nggak bisa. Nah, itu sebabnya kematian Kristus itu mutlak bagi kita untuk pengampunan dosa. Tidak bisakah Allah langsung mengampuni orang berdosa tanpa Kristus harus mati? Nah, tidak bisakah Allah mengampuni orang berdosa tanpa Kristus harus mati? Jadi Yesus itu misinya lahir ke dunia bukan hanya untuk disalib saja, itu rentetan. Yang pertama, dia menjadi manusia, dia menggenapi seluruh hukum Taurat dengan sempurna, sehingga dia layak untuk menjadi pokok keselamatan. Itu sebabnya Kristus, Allah menginkarnasi menjadi manusia bernama Yesus. Dia datang ke dunia, dia menggenapi seluruh hukum Taurat dengan sempurna. Dan memang itu misinya. Ya, yang pertama. Yang kedua, dosa itu harus dihukum mati. Tidak bisa tidak. Ya, kalau orang itu tidak bisa melakukan keadilan dan kasihnya bersamaan, dosa harus tetap dihukum. Itu sebabnya Allah harus mati. Tidak ada jalan lain. Allah harus menggenapi hukum Taurat dan dia mati bagi seluruh dosa manusia. Nah, itu betapa mutlaknya. Coba kita baca Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan. Kristus Yesus Tuhan kita. Loh, jadi hukuman dosa itu tetap dijalankan ketika Allah mengatakan kepada Adam, jika engkau melanggar perintah Allah maka engkau akan mati. Dan Adam memang mati sejak itu. Dia mati, Allah tidak lagi bersama-sama dengan dia. Dia diusir dari Taman Eden.
Dan pada akhirnya kematian jasmani itu menghampiri manusia. Dan dosa itu harus dihukum, tidak bisa dibebaskan oleh Tuhan. Nah, sampai di sini biar kita paham urutannya. Nah, kematian Kristus adalah hidup bagi orang percaya. Jadi ketika Kristus mati bagi kita, maka disitulah kita memiliki kehidupan ketika kita percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Allah dan Juru Selamat yang menebus dosa kita. Jadi keselamatan itu betul-betul adalah anugerah Allah karena kasih-Nya. Karena Dia tidak ingin anak-anaknya itu mati dalam kesia-siaan. Allah ingin mengembalikan atau memulihkan manusia ke dalam rencananya semula. Karena rencana yang semula sudah dirusak oleh iblis dan manusia yang melanggar, maka rencana itu sudah berantakan. Tetapi Allah dengan kematiannya ingin memulihkan kehidupan saudara dan saya. Allah kita seperti itu. Dia mau turun ke dunia meninggalkan segala sesuatunya hanya untuk mencari anak-anaknya, supaya anak-anaknya tidak terhukum oleh al-Qur'an dan mati. Itu sebabnya Dia mati bagi kita. Kita melihat pelayanan itu adalah buah dari perubahan hidup. Melayani Tuhan itu adalah buah dari perubahan hidup kita, buah pertobatan kita, sehingga kita mengabdikan diri kepada Tuhan di dalam pelayanan itu. Kenapa syaratnya kok harus kasih? Bukan seberapa besar talenta saudara, berapa besar kemampuan saudara, beberapa besar kekuatan kita. Pelayanan itu adalah pengabdian yang tulus. Itu sebabnya kita itu perlu dengan kasih yang luar biasa. Karena pelayanan karena buah dari perubahan hidup, maka pelayanan itu menjadi sesuatu yang harus dilandasi dengan kasih. Karena pengabdian tanpa kasih yang tulus nggak bisa, saudara. Amin. Dan saya tidak pernah memaksa saudara. Kalau saudara mau beri persepuluhan, kasih. Kalau enggak, itu berarti Tuhan belum menggerakkan hati saudara. Kita belum punya buah kesadaran. Tapi ketika kita punya buah kesadaran, kita tahu kita akan masih memberikannya dengan sendirinya. Gak usah dipaksa-paksa. Nah itu saudara. Oleh sebab itu, seringkali manusia yang melayani Tuhan kalau bukan dengan kasih, dia akan terjebak untuk mendapatkan penghargaan. Saya katakan sekali lagi, penghargaan gak perlu dicari. Kalau kita hidup benar, penghargaan itu akan datang dengan sendirinya. Allah berikan buat kita. Sekarang angkat topi kita, angkat saudara. Saya mengucapkan ayat ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan memberikan kepada murid-murid, berkata, ambillah, makan, inilah tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu dia mengambil bersama mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari tempat ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditubuhkan kepada orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu mulai dari sekarang, aku tidak akan mengulanginya setelah aku ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah dapat memelihara kehidupan saudara dan saya
sama-sama kita. Terima kasih Bapak, semoga kita terima dalam persekutuan dengan Bapa, Putra yang Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan dikatakan